Baik, pemirsa, kita akan mengikuti jalannya konferensi pers yang disampaikan dengan TNI berkaitan dengan ditemukannya 34 kontainer yang diduga berisi minyak goreng. 12.00 di perairan Belawan. Dan selanjutnya kapal tersebut ditindaklanjuti penyelidikan oleh Lantamal 1. Tindakan yang dilakukan oleh TNI AL pada dasarnya sudah sesuai dengan tugas TNI AL dalam penegakan hukum di laut dan menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia yang melarang ekspor minyak goreng dan CPO dengan turunannya yang akhir-akhir ini dirasakan langka di pasaran. Sebagaimana kemudian diterbitkan juga Peraturan Menteri Perdagangan, yaitu Permendak nomor 22 tahun 2022 tanggal 27 April 2022 tentang larangan sementara ekspor CPO dan turunannya. Selanjutnya kami sampaikan di sini bahwa sehari-hari TNI Angkatan Laut terus dengan gencar melaksanakan kegiatan operasi untuk penegakan hukum di laut, di mana Armada 1, 2, dan 3 terus melaksanakan kegiatan operasi tersebut, dan pada kesempatan ini akan disampaikan hasil dari tangkapan yang dilaksanakan oleh Armada 1, 2, dan 3. Kami silahkan Pangko Armada 1 untuk menyampaikan. Tangkapan dari Koarmada 1 ada 5 kapal. Yang pertama adalah Tango Bravo Ever Sunrise menarik tongkang Ever Carrier. Ini berbendera Malaysia yang dibawa dari Dumai mau ke Malaysia. Kemudian yang kedua adalah MT World Progress berbendera Liberia. Ini dari Dumai akan dibawa ke India. Kemudian yang ketiga adalah MT W Blossom, ini berbendera Tuvalu, ini dari Dumai akan dibawa ke Singapura. Kemudian yang keempat adalah MT Toto 16 berbendera Indonesia, ini dari Kijang Pontianak akan dibawa ke Sharjah, Uni Emirat Arab. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah MT Matubun ini yang sekarang kita berada di atas kapal tersebut yang ditangkap pada tanggal 4 Mei 2022. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pangko Armada RI. Dari Koarmada 2 saat ini kami sedang memproses 12 kapal. 12 kapal tersebut diantaranya ada yang membawa batu bara, kemudian nikel ore, HSD, dan juga CPO. Dari 12 tersebut ada yang masih dalam proses penyelidikan, tapi ada juga sudah penyerahan berkas ke Kejaksaan Tinggi. Sehingga saat ini kami masih menunggu proses tersebut sampai dengan selesai. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menambahkan saja dari Koarmada 3 tadi sudah disampaikan oleh Pangko Armada RI, kita mendapat perintah dari Bapak Kasal untuk mengintensifkan patroli khususnya masalah CPO dan turunannya. Di Armada 3 kita memeriksa 2 kapal, yang satu sekarang dalam proses di Lanal Tual MT Bangun Rejo dengan muatan CPO 2.500 ton. Masih dalam pendalaman di Lanal Tual, namun dari hasil pemeriksaan sementara kapal tersebut mengangkut CPO ke Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, kita juga memeriksa kapal KM Segara Anak oleh unsur patroli dari Koarmada 3, namun muatannya biji
biji sawit, masih berupa biji sawit. Ini juga kalau hasil pemeriksaan sementara untuk diangkut ke Pulau Jawa. Diangkut ke Pulau Jawa, sementara kita laksanakan penyidikan lanjut di Pangkalan Ambon. Demikian, terima kasih. Demikian, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Kegiatan press conference ini atas izin Bapak Kepala Staf Angkatan Laut sekaligus juga atas perintah saya Pangkormada RI didampingi oleh Pangkormada 1, Pangkormada 2, dan Pangkormada 3. Demikian, terima kasih. Mungkin barangkali ada yang ditanyakan. Izin Panglima Koarmada RI, saya Wana dari TV One. Ini kan ada 3 eksportir yang 34 kontainer ini. Apakah sudah ada klarifikasi terhadap ketiga eksportir tersebut? Penyelidikannya sejauh ini sudah sampai di mana? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sampai dengan saat ini belum ada dari eksportir maupun dari agen yang langsung berkomunikasi dengan saya. Namun tentu saja di level bawah ada informasi, ada minta arahan dan sebagainya terkait dengan tindak lanjut dari penyelidikan ini. Nah, itu perlu kita sampaikan bahwa sekarang kapal ini ditangani oleh Lantamal 1 Belawan. Itu saja saya kira baru itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pak, saya Pali Simangunsong dari Harian Sinar Indonesia Baru. Penangkapan ini dilakukan oleh pihak TNI AL terkait adanya larangan oleh pemerintah. Ada informasi dari pihak Bea Cukai bahwa pengajuan ekspor minyak goreng ini diajukan itu sebelum terbit larangan terhadap ekspor, Pak. Itu bagaimana, Pak? Baik, Pak, terima kasih. Memang ini terus masih dalam penyelidikan, Pak, ya, bahwa kapal ini diperiksa dan pada akhirnya ditangkap, dikembalikan ke dermaga ini pada tanggal 4 Mei 2022. Terkait dengan proses perizinan, terkait dengan tanggal, terkait dengan berlakunya larangan dan sebagainya, ini ditangani Lantamal 1, Pak. Nanti secara persuasif Bapak bisa berkomunikasi dengan Lantamal 1 untuk memberikan argumen, memberikan alasan sehingga Bapak bisa memberikan informasi seperti yang Bapak sampaikan nanti ke Lantamal 1 sebagai tim penyelidik atau tim penyidik nantinya. Cukup, Pak, ya. Bapak izin dari Metro TV dan Pangaribuan, Bapak boleh bertanya, dari hasil temuan kita hari ini, apakah benar ini sudah dipastikan penyelundupan minyak goreng ke luar negeri? Kemudian dari temuan kita hari ini sudah temuan yang keberapa, Pak? Terima kasih pertanyaannya, bahwa kita selalu berbicara bahwa diduga ini membawa bahan yang dilarang untuk ekspor, ya. Bisa berupa bahan minyak goreng, bisa minyak goreng langsung yang sudah jadi. Maka nanti ada kesempatan mungkin kita bisa melihat untuk kontainer yang isinya apa nanti setelah ini bisa dilihat sama-sama. Karena ini semua kan dugaan, ya. Namun nanti kita bisa melihat isi daripada kontainer tersebut. Kita sudah izin tadi ke eksportir dan akhirnya untuk mencoba untuk membuktikan bahwa itu adalah bahan yang dilarang. Itu kita semua masih dugaan, Pak, ya. Nanti dalam penyelidikan akan ditentukan lebih lanjut. Demikian saja. Terima kasih atas pertanyaannya dan atas pelaksanaan press conference ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan baru saja kita saksikan konferensi pers yang dipimpin oleh Panglima Koarmada Laksdia Agung Prasetyawan mengenai penangkapan kapal dengan muatan 34 kontainer minyak goreng. Dalam konferensi pers disampaikan hasil dari patroli yang dilakukan secara intensif dilakukan terutama mengenai ekspor CPO atau kapal-kapal yang membawa muatan minyak goreng. Tadi disampaikan salah satunya kapal yang ditangkap adalah dengan muatan CPO sebesar 2.500 ton mengangkut CPO keluar Pulau Jawa. Masih dalam penyelidikan kasus ini dan salah satu juga kapal yang ditangkap membawa biji sawit yang diangkut ke Pulau Jawa. Beberapa minyak goreng atau CPO juga dibawa dari Dumai ke luar Indonesia. Salah satunya adalah tujuan negara India dan Malaysia. Saat ini 3 eksportir yang memiliki 34 kontainer yang saat ini diamankan. Penyelidikannya masih dilakukan oleh pihak Lantamal 1 Belawan.